Indonesia memang sedang melakukan pembuatan secara mandiri lisensi rudal C705 dari China. Indonesia memang dari beberapa tahun ke belakang ingin membuat rudal C705 dengan transfer teknologi dari China. Nantinya, usai mendapat transfer teknologi dari China, Indonesia akan menjadikan C705 sebagai platform dasar pengembangan rudal jenis lain. China nampaknya tak keberatan memberi Indonesia lisensi C705. Indonesia sendiri juga butuh kemandirian dalam pembuatan rudal, karena sampai saat ini Indonesia belum mampu membuat rudal sendiri, padahal semua kebutuhan pertahanan mengutamakan penggunaan rudal, seperti rudal anti kapal, rudal udara ke darat, rudal darat ke udara hingga rudal udara ke udara. Semua membutuhkan peran rudal sebagai elemen penggebu utamanya. Jika Indonesia cuma punya platform alutsista seperti kapal perang atau jet tempur canggih namun miskin produksi mandiri rudal, maka sangatlah buruk. Alutsista canggih tanpa elemen penggebu macam rudal ibarat macan ompong, tampangnya seram tapi tak punya gigi. Jikalau hal ini tak dibenahi, maka Indonesia sampai kapanpun tak bisa berdikari soal alutsista. Untungnya jalan menuju ke sana sedang ditempuh Indonesia saat ini. Kementerian Pertahanan Indonesia mengorganisir kelompok penelitian dan pengembangan untuk merekayasa balik senjata peluru kendali untuk membangun industri pertahanan presisinya sendiri. Target rekayasa balik pertama yang mereka temukan tampaknya adalah rudal anti kapal C705. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan melaksanakan pengembangan industri dan teknologi pertahanan guna mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan. Kementerian Pertahanan melalui Ditjen Pertahankemhan melaksanakan program pembinaan potensi teknologi industri pertahanan. Sebelum tahun 2022, Indonesia sebetulnya sudah melakukan permintaan transfer teknologi C705 pada China pada tahun 2014. Pada tanggal 25 Februari 2014, saat itu Indonesia berharap dapat mengimpor 40 rudal C705 dari China disertai alih teknologi. Sebanyak 2 uji peluncuran dilakukan, semuanya tepat sasaran. Selain C705, Indonesia rupanya juga mengincar teknologi rudal M20 China. Namun Indonesia akan mendapatkan teknologi M20 melalui sistem rudal balistik jarak pendek KAN lansiran Turki. M20 adalah rudal balistik jarak pendek China. Ini dikembangkan khusus untuk diekspor kenderaan peluncur membawa 2 rudal kemas. Rudal M20 dirancang khusus untuk memenuhi pembatasan rezim kontrol teknologi rudal, iaitu MTCR. Rudal ini memiliki jangkauan maksimum 280 km dan membawa hulu ledak 480 kg. M20 dirancang khusus agar tidak terlalu jauh dari jangkauan 300 km dan muatan 500 kg untuk mengatasi pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh MTCR. Ia membawa berbagai macam hulu ledak seperti konvensional, kluster bahan bakar udara, penghancur bunker dan mungkin beberapa jenis hulu ledak lainnya. M20 sebetulnya bisa dimuati hulu ledak nuklir, namun versi ekspornya cuma dibekali hulu ledak konvensional. Hulu ledak nuklir dan kimia tidak tersedia untuk pelanggan ekspor, namun rudal ini berpotensi membawa hulu ledak semacam itu. Menyoal C705, Indonesia sudah melakukan uji coba penembakan rudal anti kapal ini. Pada 5 November 2021, media China melaporkan penembakan rudal C705 Indonesia. Kapal rudal Angkatan Laut Indonesia melakukan uji target tembakan langsung belum lama ini. 2 kapal serang cepat masing-masing menembakkan rudal anti kapal C705 pada jarak 70 km menenggelamkan kapal tanker Angkatan Laut Indonesia Balikpapan. China mengakui bahwa dengan C705 kemampuan pertahanan maritim Indonesia jauh lebih baik. Mereka membeberkan bahwa rudal C705 memang benar-benar berbahaya sebab mampu membawa 130 kg hulu ledak tinggi yang bisa menghancurkan kapal perang dalam sekali tabrak.
Perlu disebutkan bahawa rudal anti kapal C-705 yang digunakan oleh kapal tersebut adalah versi ekspor dari generasi baru rudal multimisi modular yang diproduksi di dalam negeri China. Sebagai rudal anti kapal ringan, total berat tempur C-705 hanya 339 kg, tetapi berat hulu ledak mencapai 130 kg dan berat hulu ledak mencapai hampir 40%. Selain bisa diluncurkan dari kapal perang, C-705 sebetulnya juga mampu digotong oleh helikopter. Ketika rudal anti kapal ringan semakin canggih, helikopter juga bisa menjadi pembunuh anti kapal bila diperlukan. Angkatan Laut Indonesia menaruh harapan besar terhadap rudal anti kapal C-705. Kali ini hanya 2 C-705 yang menenggelamkan kapal target bertonase besar, membuktikan bahawa pilihan Angkatan Laut Indonesia benar. Patut ditunggu bila Indonesia bisa mengkopi paste C-705 China, maka kemandirian pembuatan rudal dalam negeri bukan lagi sebatas mimpi.